Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Sama seperti di part sebelumnya, Anda nggak bisa jamin video ini akan panjang durasinya, dan tentunya juga sama seperti kemarin alasannya. Langsung aja tanpa basa-basi kita akan sambung kisah hidup dari Fang Yuan di part 368. Di dalam menara pengadilan surgawi, kini, Peri Ziwei segera memberi salam pada Duklong yang belum lama ini terbangun. Dia juga memberikan semua laporan tentang perkembangan dunia, termasuk juga tentang Fang Yuan. Jadi tanah Langya kini berada di tangan Fang Yuan. Itu berarti dia juga telah mengetahui rahasia tentang kuali perbaikan. Ekspresi Duklong tampak kompleks. Formasi perbaikan gunasib yang kita miliki pada dasarnya itu berasal dari kuali perbaikan milik Langya. Untung saja dulu aku memberi perintah untuk membongkar formasi itu dan memodifikasinya menjadi struktur yang baru. Kalau tidak, jika Fang Yuan menggunakan pengetahuannya dari kuali perbaikan milik Langya, maka dia dapat menghancurkan formasi perbaikan gunasib dengan mudah. Peri Ziwei pun tampak tertunduk. Dia berkata, "Maafkan saya Tuan Duklong, saya telah gagal menjalankan tugas saya." Namun Duklong melambaikan katanya, menghentikan perkataan Peri Ziwei. Dia berkata, "Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku percaya kau telah merenungkan kesalahanmu. Masa lalu tidak dapat diubah. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi kenyataan dan menyusun rencana untuk masa depan." Duklong menatap Peri Ziwei dan menghela nafas perlahan. Saat ini, pengadilan surgawi masih memegang kendali atas situasi secara umum. Tapi kendali itu tampaknya terus melemah. Fang Yuan adalah pion yang diatur oleh teratai merah. Dia adalah orang yang telah berulang kali menggagalkan rencana kita. Dia telah menyebabkan kematian Chen Yi dan Jing Lan. Bahkan kini dia juga menangkap banyak immortal perbatasan selatan. Meskipun dia hanya peringkat 7. Tetapi terlepas dari metode apa yang dia gunakan, namun hasilnya terpampang jelas. Ziwei, bagaimana dengan rencanamu untuk menghadapinya di masa depan? Dalam kehidupan sebelumnya, Duklong tidak pernah menganggap Fang Yuan sebagai ancaman yang serius. Duklong hanya menganggap Fang Yuan sebagai gangguan kecil. Tetapi kali ini, setelah Fang Yuan meraih kemenangan demi kemenangan, kewaspadaan Duklong meningkat tajam. Ia tidak lagi menyerahkan segala sesuatunya pada Peri Ziwei seperti sebelumnya. Rasa tidak nyaman di dalam hatinya tumbuh, mendorongnya untuk secara langsung mempertanyakan arah dan rencana Peri Ziwei. Mendengar itu, Peri Ziwei menarik nafas dalam-dalam. Dia telah lama memikirkan cara untuk menghadapi Fang Yuan. Dengan suara yang tenang dia berkata, "Saya telah menyusun beberapa langkah. Langkah pertama adalah menemukan lokasinya. Metode jalur kebijaksanaan saja sudah tidak memadai untuk menemukan lokasinya. Saat ini, saya telah mengirimkan 3 immortal peringkat 8 ke perbatasan selatan untuk melacak jejak Fang Yuan. Lalu yang kedua adalah menanggulangi gerakan pembunuh yang memiliki inti gu perjalanan abadi. Ancaman gerakan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan omnidirectional travel. Karena gerakan ini memberikan Fang Yuan keleluasaan penuh untuk maju dan mundur sesuka hati. Karena itu, saya telah memerintahkan agar Guruang tetap disempurnakan terlebih dahulu.
sebelum pihak lain sempat bertindak. Guruang tetap saat ini memang ada di tangan Liu Hao, tetapi Liu Hao telah ditangkap oleh Fang Yuan. Meski begitu, pengadilan surgawi tidak pernah kekurangan persiapan. Dengan metode milik pengadilan surgawi, mereka bisa saja memicu kehancuran dari Guruang tetap dari jarak jauh. Selama Gu itu hancur, maka pengadilan surgawi bisa menyempurnakan ulang. Dan ketika pengadilan surgawi mendapatkannya, otomatis mereka akan bisa membatasi Gu perjalanan abadi. Kemudian yang ketiga, kita harus mewaspadai Spring Autumn Cicanda. Suara Priziwe menjadi lebih berat. Dia berkata lagi, "Saya semakin curiga bahwa Fang Yuan mungkin sudah menggunakan Spring Autumn Cicanda lagi. Besar kemungkinan dia telah terlahir kembali saat ini. Contohnya dalam pertempuran di Tanah Langya. Kekalahan kita disebabkan oleh hancurnya formasi pintu kemana saja. Hal itu sangat mencurigakan. Feng juga telah meninggalkan begitu banyak tanda dao di berbagai lokasi di Tanah Langya. Tapi bagaimana bisa Fang Yuan menemukan lokasinya dengan sangat tepat? Bahkan dia telah menyiapkan formasi terlebih dahulu untuk menghalangi kita yang masuk ke sana. Tapi meski telah membuat banyak deduksi, jujur saja saya belum menemukan hasil yang pasti. Apakah memang Fang Yuan sudah menggunakan Spring Autumn Cicanda atau belum? Petunjuknya saat ini terlalu sedikit." Priziwe tampak menghela nafas. Sementara itu Duklong mengangguk dan berkata, "Memang benar bahwa Spring Autumn Cicanda adalah masalah besar. Karena itu aku akan bertanya, apakah kamu punya cara untuk mengatasinya?" Priziwe segera mengangguk. "Tuan Duklong, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan menggunakan gerakan pembunuh kesetaraan yang penuh kebaikan untuk menghadapinya. Namun, Gu kebaikan itu saat ini berada di perbatasan selatan dan dimiliki oleh pewaris yang mulia bumi surga, Lu Weiyin." Suara Duklong terdengar rendah. Benar, kalau Fang Yuan telah menggunakan Spring Autumn Cicanda, dia kemungkinan besar akan menggabungkannya dengan gerakan pembunuh. Menghadapi itu dengan kesetaraan yang penuh kebaikan adalah pilihan yang paling tepat. Priziwe pun mengangguk. "Benar, Tuan. Karena itulah saya berencana untuk menghubungi Lu Weiyin dan membahas tentang peminjaman Gu kebaikan darinya." Dalam kehidupan sebelumnya, pengadilan surgawi saat ini masih tenang. Mereka bahkan belum mulai menghubungi Lu Weiyin. Tetapi karena akibat dari efek tinta yang Fang Yuan curahkan, hal ini telah mengubah alur peristiwa yang terjadi. Dan pengadilan surgawi memilih untuk bertindak lebih awal. Mendengar semua itu, Duklong mengangguk. "Tampaknya kamu juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memastikan apakah benar Fang Yuan telah terlahir kembali atau tidak." Priziwe segera mengangguk. "Benar, Tuan. Jika Lu Weiyin menolak, maka kemungkinan besar Fang Yuan memang telah menggunakan kelahiran kembali menggunakan Spring Autumn Cicanda. Itu adalah efek dari gerakan pembunuh kesetaraan yang penuh kebaikan. Tapi jika Lu Weiyin setuju, maka Fang Yuan hampir mustahil untuk terlahir kembali. Pada saat yang sama, kita juga dapat menguji sikap dari pewaris bumi surga generasi ini." Priziwe menambahkan dengan tenang. Beberapa kalimat ini mungkin agak sulit untuk dipahami. Maksud dari Priziwe itu sebenarnya begini.
Kalau memang Lu Weiyin menolak untuk meminjamkan Gu kebaikan, maka itu berarti Fang Yuan kemungkinan besar telah kembali dari masa depan. Kenapa? Karena ketika Lu Weiyin menolak, gerakan pembunuh itu tidak dapat diaktifkan dan Fang Yuan dapat dengan bebas menggunakan Spring Autumn Cicada. Tetapi sebaliknya, kalau Lu Weiyin mau memberikannya, maka kemungkinan besar Fang Yuan itu belum terlahir kembali. Kenapa? Karena efek dari gerakan pembunuh kesetaraan yang penuh kebaikan adalah menghalangi aktivasi dari Spring Autumn Cicada. Balik lagi, kalau Lu Weiyin menyerahkan, artinya seharusnya di masa depan Fang Yuan tidak akan bisa kembali ke masa ini menggunakan Spring Autumn Cicada. Dan memang harus kita ingat bahwa di kehidupan sebelumnya Fang Yuan itu dikunci oleh gerakan pembunuh kesetaraan yang penuh kebaikan ini. Akibatnya, Fang Yuan memang tidak bisa kembali ke masa lalu atau terlahir kembali, karena yang terlahir kembali itu bukan Fang Yuan, melainkan klon jalur waktu miliknya. Di saat Fang Yuan terkunci oleh gerakan pembunuh kesetaraan yang penuh kebaikan, klon jalur waktunya tidak terkunci oleh gerakan pembunuh itu, sehingga aktivasi dari Spring Autumn Cicada berhasil. Nah, inilah yang sebenarnya ingin dibuktikan oleh Prey Ziwei. Indikasinya tadi, kalau diberikan berarti kemungkinan besar Fang Yuan tidak terlahir kembali, atau kalau tidak diberikan, maka artinya Fang Yuan kemungkinan besar telah terlahir kembali. Ya, sayangnya ada celah di situ dan berhasil dimanfaatkan Fang Yuan dengan baik. Yang artinya kedepannya nanti kemungkinan besar pengadilan surgawi masih akan salah paham pada Fang Yuan. Mereka menganggap bahwa Fang Yuan belum terlahir kembali. Tentu bagian ini akan kita bahas lagi di part-part berikutnya. Sekarang, ekspresi Duklong tampak serius. Dia kemudian berkata, "Kalau begitu, lakukan apa yang sudah kau rencanakan. Karena sekalipun kalau Lu Weiyin menolak, kita tidak perlu terlalu khawatir. Meski kita tidak dapat secara langsung menanggulangi Spring Autumn Cicada, tapi selama kita berhasil mengendalikan situasi dan menjaga kemajuan sesuai dengan rencana, maka tidak peduli bagaimana Fang Yuan berjuang, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan." Dulu dengan kekuatan dan fondasi dari teratai merah, dia pun pada akhirnya tetap gagal. Apalagi Fang Yuan yang hanya sampai sejauh ini. Di sini lagi-lagi Duklong meremehkan Fang Yuan, seolah-olah dia mengatakan, sekalipun Lu Weiyin menolak, artinya Fang Yuan terlahir kembali. Selama mereka tetap menjalankan semua sesuai dengan rencana mereka, maka tidak akan ada yang bisa Fang Yuan lakukan untuk mencegah kebangkitan atau kekuasaan dari pengadilan surgawi. Duklong begitu yakin. Tapi Prey Ziwei masih tampak ragu. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia lalu berkata, "Tuan Duklong, ada satu hal yang tidak saya pahami. Dengan pondasi dari pengadilan surgawi kita yang begitu kuat, kenapa kita perlu meminjam Gu untuk menghadapi Spring Autumn Cicada? Apakah kita benar-benar kekurangan metode untuk mengatasinya?" Senyum Duklong perlahan memudar. Dia berkata, "Kemungkinan besar ini terjadi karena teratai merah. Dulu dia pernah mengatakan hal ini kepadaku secara langsung ketika kami bertarung. Di sungai waktu, terdapat banyak pulau teratai batu yang terpisah satu sama lain.
tetapi semuanya saling berbagi pengaruh khusus. Semua pulau itu membentuk satu gerakan pembunuh. Ini adalah gerakan pembunuh yang paling dibanggakan oleh teratai merah. Metode itu mampu mempengaruhi aliran sungai waktu dan secara tidak langsung mempengaruhi jejak semua makhluk di dunia ini. Pernyataan Duklong ini kembali mengingatkan kita bahwa pengaturan teratai merah itu luar biasa. Ketika Fang Yuan pertama kali sampai di Pulau Teratai Batu, di situ dia mengira kalau teratai merah melakukan kesalahan karena Fang Yuan datang di peringkat 8, sementara apa yang dia siapkan adalah gerakan pembunuh peringkat 7. Fang Yuan berpikir teratai merah salah. Tapi ternyata setelah dia reset season, dia datang lagi ke Pulau Teratai Batu itu, dia baru menyadari pengaturan dari teratai merah. Dan teratai merah bisa membuat semua pengaturan itu karena dia ibaratnya atau bisa dikatakan menguasai sungai waktu. Dia memahami hilir ke hulu. Semua perjalanan waktu dia tahu. Sehingga pengaturan dari teratai merah sungguh luar biasa. Dan itu juga tergambar dari kalimat yang barusan Duklong katakan. Bagaimanapun, sungai waktu sendiri itu adalah eksistensi atau domain terpencil yang luar biasa. Tanpa sungai waktu, maka seluruh dunia akan membeku dan terhenti sepenuhnya. Segala makhluk hidup hanya dapat bergerak dan bertahan karena adanya aliran sungai waktu yang terus mengalir. Dulu pernah dijelaskan bahwa sungai waktu itu dari hulu ke hilir itu mencerminkan kisah dari awal pembentukan dunia sampai dengan akhir kehancuran dunia. Sementara lebarnya sendiri itu menunjukkan banyaknya kehidupan dalam satu waktu. Semakin menuju ke hulu, maka itu adalah apa yang terjadi di masa lalu. Sementara yang ke hilir, semakin lebar, itu mencerminkan apa yang terjadi di masa depan. Dengan semua pemahaman inilah, teratai merah menciptakan sebuah metode agung yang pengaruhnya bertahan hingga hari ini. Efek yang paling nyata dari metode teratai merah adalah setiap gu ataupun teknik apapun yang secara langsung menentang Spring Autumn Cicanda tidak akan pernah ada di tangan pengadilan surgawi. Itulah apa yang ditulis oleh teratai merah. Dan setelah insiden itu, pengadilan surgawi benar-benar tidak pernah mendapatkan gu yang dapat menentang Spring Autumn Cicada secara langsung. Tentu ini adalah rahasia besar dari pengadilan surgawi. Mereka sengaja tidak menyampaikan hal ini kepada dunia karena tentu semua itu mereka lakukan untuk menjaga reputasi mereka sendiri. Namun apa yang tertulis itulah yang terjadi. Sejak saat itu, setiap immortal ataupun gu yang punya kemampuan untuk menahan atau bahkan mengganggu Spring Autumn Cicada seolah-olah dengan sengaja menghindari pengadilan surgawi. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, di antara para immortal yang bergabung dengan pengadilan surgawi, sangat sedikit immortal yang bergabung dan menekuni jalur waktu. Walaupun memang seiring berjalannya waktu, pengaruh dari gerakan itu semakin melemah. Pada akhirnya, pengadilan surgawi tetap memperoleh beberapa metode yang dapat mempengaruhi ataupun mengganggu Spring Autumn Cicada. Duklong berkata, "Kamu juga mengetahui semua ini. Sayangnya sebagian besar metode itu saat ini masih belum bisa kita gunakan." Mendengar itu ekspresi Peri Ziwei tetap tenang, tetapi hatinya benar-benar terguncang. Jadi seperti itu rupanya.
Metode dari teratai merah benar-benar berada di luar nalar. Dia telah melampaui batas dari jalur waktu, bahkan menyentuh jejak dari kekuatan nasib itu sendiri. Dia tidak hanya merusak nasib, tetapi juga dengan paksa meniru kekuatan takdir melalui metode jalur waktu untuk menentangnya. Menyadari ini, emosi Periziwe bergejolak. Tapi dengan segera dia menenangkan emosi itu dan kemudian berkata, "Kalau begitu, langkah berikutnya, saya akan menyebarkan informasi bahwa Fang Yuan sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kesengsaraan naik ke peringkat 8. Pada saat yang sama, saya akan menghubungi Wuyong dan mempererat interaksi dengan kekuatan jalan kebenaran di perbatasan selatan, guna menggalang lebih banyak pihak untuk menentang Fang Yuan. Dan terakhir, saya telah memerintahkan agar Fang Zheng dirawat sepenuhnya. Orang ini dibawa oleh Dao Surgawi. Dia adalah kunci penting untuk menghadapi Fang Yuan di masa depan." Duklong pun mengangguk. Kita berpindah. Masih di benua tengah. Hujan darah mulai mereda. Guyue Fang Zheng kini tampak melayang di udara di atas puncak gunung. Ki surga, ki bumi, dan ki manusia berkumpul menyatu di satu titik. Dia telah melewati berbagai cobaan. Segala penderitaan yang dia alami kini berubah menjadi pondasi yang berharga, sehingga membuat dia mampu menyeimbangkan ketiga ki itu dengan sempurna. Fang Zheng membuka matanya. Dia menarik nafas panjang dan melemparkan gu dari jalur darah peringkat 5 ke dalam gumpalan ki. Ledakan keras mengguncang langit. Gumpalan ki itu meledak dan berubah menjadi sebuah apertur abadi. Dan di dalamnya lahirlah tanah terberkati tingkat tinggi. Kenaikan abadi Fang Zheng berhasil. Bahkan masih tersisa sejumlah besar ki surga dan bumi. Hatinya dipenuhi oleh kegembiraan. Ki yang tersisa itu cukup untuk mendorong gu vital miliknya naik menjadi gu immortal. Fan Xiliu yang telah menjaga proses kenaikan Fang Zheng sejak awal berseru, "Fang Zheng, cepat buka aperturmu, biarkan aku masuk dan aku akan membantumu menghadapi sisa kesengsaraan yang ada." Fang Zheng mengerutkan kening. Dia tentu tidak senang, karena apertur abadi itu adalah privasi. Tidak semua orang bisa masuk. Namun, Fang Zheng bukan di posisi yang bisa menolak. Dia sadar bahwa dia hanyalah pion ataupun alat. Sementara Fan Xiliu adalah orang yang diminta untuk menjaganya. Maka dengan berat hati, Fang Zheng pun membuka pintu apertur abadinya. Tak lama kemudian, kesengsaraan Fang Zheng akhirnya berakhir sepenuhnya. Fan Xiliu berdiri di dalam apertur abadi Fang Zheng dengan ekspresi yang rumit. Tanah terberkati tingkat tinggi. Saat dulu aku menghadapi kenaikanku, aku menghadapi resiko besar dan kesengsaraan yang berat. Tapi yang kudapatkan hanyalah tanah terberkati tingkat menengah. Kau beruntung. Apertur abadimu setidaknya seluas 5.666 km persegi. Luas aperturmu bahkan hampir 6.000 meter persegi. Ini jelas merupakan cabang besar dari sungai waktu. Perbandingan laju waktu di dalam sini dan di dunia luar sangatlah besar. 1:28. Sementara batas tanah terberkati tingkat tinggi adalah 1:30. Selisihmu sangatlah kecil. Tempat ini akan menjadi pondasimu untuk mengembangkan diri.
Bagaimanapun pondasi, jalur waktu, dan jalur ruang milik Fang Zheng telah jauh melampaui apa yang pernah dimiliki oleh Fan Zhiliu di masa lalu. Seorang immortal peringkat 6 dengan tanah terberkati tingkat tinggi itu adalah seorang elit sejati. Jumlah mereka bahkan sangat sedikit sejak awal. Selain itu, selama kesengsaraan ini, Gu vitalmu juga naik ke peringkat immortal. Sekarang kamu memiliki 2 Gu immortal jalur darah. Sekte telah memberi perintah. Aku membawakanmu sejumlah besar sumber daya untuk membantumu melewati fase awal pasca kenaikan. Sambil dia bicara, Fan Zhiliu mengeluarkan banyak sekali sumber daya dari jalur darah yang ada di aperturnya. Nilai dari setiap material itu sungguh luar biasa. Sebagian besar adalah material abadi yang sangat berguna. Bahkan Fan Zhiliu yang adalah seorang immortal berpengalaman dari Sekte Bangau Abadi tidak mampu sepenuhnya menyembunyikan rasa iri yang ada di matanya. Sekte Bangau Abadi benar-benar mencurahkan seluruh upaya mereka untuk Fang Zheng. Padahal nilai seluruh sumber daya ini setara dengan 100 tahun akumulasi dari seorang immortal tunggal peringkat 6. Bahkan Fan Zhiliu sendiri membutuhkan waktu 50 tahun dengan dukungan sekte untuk mencapai tingkat yang sama. Sementara itu Fang Zheng, dia bahkan tidak melakukan apapun, tapi dia telah menjadi seorang immortal peringkat 6 yang kaya raya. Fan Zhiliu akhirnya menghela nafas sejenak dan berkata, "Sekte telah menginvestasikan banyak dana padamu. Maka, Fang Zheng, jangan mengecewakan sekte." Hanya dengan melihat ekspresi dari Fan Zhiliu, Fang Zheng sudah memahami segalanya. Jujur, dia sendiri terkejut oleh besarnya perhatian dan dukungan yang ia terima. Dalam hati, Fang Zheng bergumam, "Terlepas dari apapun motif mereka, aku akhirnya bisa menjadi seorang immortal." Dia mengepalkan tinju erat. "Fang Yuan, sekarang perbedaan kita bukan lagi antara fana dan immortal. Bersiaplah, aku akan segera menyusulmu dengan semua pondasi yang kumiliki." Pada saat ini, Fang Zheng merasa bahwa masa depannya begitu cerah, seakan-akan dipenuhi kemungkinan tanpa batas. Sayangnya, Fang Zheng tidak tahu tentang kematian dari Chen Yi dan juga Jing Lan. Dia juga tidak tahu tentang para immortal dari perbatasan selatan yang ditangkap oleh Fang Yuan. Kesalahpahaman inilah yang kemudian menumbuhkan keyakinan yang keliru dalam diri Fang Zheng. Dia berpikir kalau dia terus mengembangkan diri seperti ini, maka suatu hari dia akan mampu mengejar Fang Yuan dan berdiri sejajar dengannya. Dia berharap bisa menantang Fang Yuan secara langsung. Saat ini, di dalam mini surga kuning Fang Yuan, sesosok makhluk terbang dengan kecepatan tinggi. Dia berhenti tiba-tiba lalu mendarat di hadapan sekelompok immortal. Sosok itu tidak lain adalah klon jalur waktu Fang Yuan. Para immortal segera memberinya hormat. Selain Ying Wuxie yang saat ini masih bertugas di Gurun Hantu Hijau, semua bawahan utama Fang Yuan berkumpul di sana. Bai Ning, He Laolan, Miao Yin, Bai Tu, Sui Er, Bing Yuan, Si Song, Si Cheng, serta Mo Tangsan. Aura mereka merembes ke segala arah, membuat wilayah itu terasa padat dan menekan. Orang-orang berbakat ini pernah ikut serta dalam penyergapan sebelumnya. Penyergapan dari para immortal perbatasan selatan maksudnya. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana Fang Yuan mengendalikan seluruh situasi dan menawan para immortal perbatasan selatan.
Karena itu, sikap mereka kini jauh lebih hormat dan hangat dibandingkan sebelum pertempuran dimulai. Terutama para immortal dari varian manusia. Mereka semua seakan telah dijinakkan oleh Fang Yuan. Fang Yuan tidak mengatakan apapun, dia berbalik ke arah lain, melihat sebuah formasi yang mengambang dengan tenang. Formasi itu baru diselesaikan oleh kelompok immortal yang ada di sana. Tentu saja inti dan struktur utamanya disusun sendiri oleh Fang Yuan. Sementara para bawahannya hanya menangani bagian-bagian kecil yang sifatnya adalah pendukung. Klon jalur waktu Fang Yuan mengamati dengan seksama sebelum dia tampak puas. Formasi itu dapat beroperasi dengan stabil. Nah, ini adalah formasi penyempurnaan dari jalur kebijaksanaan. Digunakan untuk menyempurnakan Gu Immortal orang lain agar menjadi milik Fang Yuan. Di masa lalu, Fang Yuan pernah menggunakan kehendak palsu dari Mo Yao untuk menyempurnakan Gu Immortal milik Bo King, termasuk juga Gu mengubah jiwa. Tetapi, Fang Yuan telah mengembangkan metode yang lebih baik dengan metode dari formasi ini. Setelah itu, Fang Yuan lalu memberi perintah. Aktifkan formasi. Para immortal segera bergerak dan memasuki formasi. Masing-masing dari mereka mengendalikan bagian yang telah ditugaskan. Fang Yuan kemudian berbalik. Di sana terbentang alam mimpi dalam jumlah yang besar. Kemudian, sebuah tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati berdiri dengan tenang di sana. Tubuh itu adalah hasil dari gerakan pembunuh Feng Jin Huang yang Fang Yuan pelajari di dalam kehidupan sebelumnya. Benar bahwa ini adalah versi sempurna dari fisik pencari realitas mimpi sejati, yang mana eksistensinya mampu bertahan secara permanen. Sayangnya, karena pencapaian Fang Yuan saat ini masih sangat terbatas, dia belum mampu membelah jiwanya lagi. Karena itu, tubuh ini hanya dikendalikan oleh kehendak Fang Yuan. Yang namanya kehendak lama-lama akan terkuras dan lenyap. Tanpa jiwa sejati seperti klon jalur waktu Fang Yuan, tubuh ini belum bisa dianggap sebagai klon sejati Fang Yuan. Dengan begitu, maka tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati ini hanya disebut sebagai setengah klon jalur mimpi. Namun, itu saja sudah lebih dari cukup untuk sementara waktu. Dan begitu tubuh itu memasuki alam mimpi, seorang immortal perbatasan selatan ditarik keluar. Dia Yang Gu, immortal dari jalur jiwa perbatasan selatan. Kata Baitu yang mengenali sosok yang ditarik oleh fisik pencari realitas mimpi sejati. Bagaimanapun, dulu Baitu adalah pengumpul informasi yang handal dari perbatasan selatan. Kemudian, Fang Yuan langsung mengaktifkan gerakan pembunuh tangan hantu pencuri hebat. Sebuah tangan hantu raksasa turun dari langit dan menembus ruang dengan kecepatan yang mengerikan. Tangan itu langsung menyusup ke dalam apertur abadi Yang Gu. Dalam tatapan para immortal, hanya dalam beberapa tarikan nafas, tangan itu keluar kembali. Tangan itu melayang melewati klon jalur waktu Fang Yuan, lalu kemudian memasuki formasi penyempurnaan. Kali ini, Fang Yuan berhasil mendapatkan Gu Immortal dari jalur jiwa peringkat 7. Begitu Gu itu memasuki formasi, cahaya kebijaksanaan langsung aktif dan menyelimutinya. Formasi pun bergetar perlahan, lalu mulai menyempurnakan Gu itu dengan kecepatan tinggi. Cahaya keemasan menyala terang, dengungan rendah menggema di udara. Sementara itu tangan hantu pencuri hebat kembali menyusup ke dalam apertur abadi Yang Gu. Beberapa napas kemudian, dia kembali membawa Gu melahap jiwa. Klon jalur waktu Fang Yuan mengangguk pelan. Dengan Gu ini sebagai inti, maka Fang Yuan dapat menggunakan gerakan pembunuh melahap jiwa.
Gu itu kembali dilemparkan ke dalam formasi untuk disempurnakan. Setelah itu tangan hantu pencuri hebat kembali masuk. Lalu sebanyak 2 kali lagi dia keluar masuk mendapatkan semua Gu immortal milik Yang-Gu. Beberapa immortal varian manusia yang belum sepenuhnya memahami situasi itu tampak terkejut. Mereka bertanya-tanya, apakah tangan hantu pencuri hebat telah dimodifikasi sampai-sampai tangan hantu pencuri hebat selalu berhasil mencuri Gu immortal. Karena kalau di kehidupan sebelumnya, tangan hantu pencuri hebat biasanya akan random. Terkadang ya dapat immortal, terkadang ya dapat Gu fana. Dan kalau memang benar bahwa gerakan ini mampu selalu mengambil Gu immortal, maka kekuatan Fang Yuan tentu sangat mengerikan. Itulah yang ditakutkan oleh para varian manusia. Walaupun kenyataannya memang tangan hantu pencuri hebat sudah dimodifikasi oleh Fang Yuan. Setelah memperoleh pemahaman mendalam atas warisan sejati surga pencuri, Fang Yuan kini mampu menentukan target yang mau dia curi secara spesifik. Selama dia memahami targetnya dengan baik, maka dia dapat mencuri Gu apapun itu. Dalam kasus Yang-Gu, Fang Yuan telah memahami semua Gu miliknya dengan sempurna. Karena dalam kehidupan sebelumnya memang Fang Yuan bukan hanya mencuri semua Gu itu, tetapi juga menelusuri jiwa Yang-Gu. Dia bahkan melahap seluruh apertur abadi milik Yang-Gu, lalu menjadikannya sebagai bagian dari apertur abadi miliknya sendiri. Karena itulah Fang Yuan memiliki gambaran yang jelas terhadap apa yang dimiliki oleh Yang-Gu. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan menjarah Yang-Gu hingga kering dari semua Gu miliknya. Dengan bantuan dari formasi penyempurnaan kebijaksanaan, seluruh hasil rampasan itu dengan cepat dimurnikan dan menjadi miliknya. Klon jalur waktu Fang Yuan lalu kemudian mengambil Gu melahap jiwa. Esensi abadi disuntikkan, sementara Gu yang lain diaktifkan secara serempak, membentuk sebuah gerakan pembunuh melahap jiwa. Gerakan pembunuh ini telah dimodifikasi secara mendalam oleh Fang Yuan. Efeknya jauh melampaui versi kehidupan sebelumnya. Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam. Jiwa Yang-Gu kini langsung ditarik keluar. Sebagai seorang immortal jalur jiwa, jiwa Yang-Gu seharusnya akan terbangun begitu keluar dari alam mimpi. Tetapi Fang Yuan telah lama bersiap. Gerakan pembunuh jalur jiwanya diaktifkan dan jiwa itu langsung tersegel seketika. Tanpa memiliki Gu immortal, Yang-Gu tak ubahnya dengan harimau tanpa taring. Dan setelah jiwanya tercabut, maka tubuhnya sendiri hanya bagai bangkai yang sekarat. Tapi ini belum selesai. Fang Yuan masuk ke langkah terakhir, pengambilan apertur abadi. Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya, dan apertur abadi Yang-Gu dipaksa keluar dari tubuhnya, lalu kemudian segera disegel. Apertur itu berubah menjadi segumpal cahaya abu-abu pucat. Baining bersama dengan 2 immortal lainnya segera terbang mendekat. Lalu klon jalur waktu Fang Yuan menyerahkan gumpalan cahaya itu dengan hati-hati. Ambillah. Semuanya telah diperhitungkan sejak awal oleh Fang Yuan. Bai Ningping menerima apertur itu, lalu bersama dengan 2 immortal lainnya langsung terbang menuju mini perbatasan selatan. Setelah sampai di lokasi yang Fang Yuan tentukan, Bai Ning melemparkan cahaya abu-abu itu ke atas puncak sebuah gunung. Seketika, ki langit dan bumi bergemuruh hebat. Cahaya abu-abu meledak dan mengembang. Tanah di sekitarnya retak dan gunung pun bergeser. Kemudian ada suara menggelegar yang memenuhi langit. Cahaya itu terus meluas, hingga akhirnya memulihkan wujud asli dari apertur abadi Yang-Gu. Tak lama kemudian, tanah bergetar. Gelombang binatang buas
menyerbu keluar dari tanah terberkati Yangku, yang mana kini bergabung dengan mini perbatasan selatan. Ekspresi Baining dan dua immortal lainnya tampak serius, tetapi tidak ada satupun yang panik. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Fang Yuan. Pengaturan yang telah ia buat sangatlah rinci dan mendalam. Mereka bertiga segera bergerak. Baining menekan gelombang binatang buas itu secara langsung. Tanah terberkati Yangku yang semula memiliki ekologi seimbang, kini telah bergabung sepenuhnya dengan mini perbatasan selatan. Sayangnya, keseimbangan itu pun runtuh dan memicu kekacauan sesaat. Kalau Gu Immortal biasa pasti akan kebingungan dalam situasi seperti ini. Tapi Fang Yuan adalah orang yang sudah menyiapkan segalanya. Dia tetap tenang. Dengan pencapaian jalur kebijaksanaan yang mendalam, serta koordinasi dengan bawahannya, kekacauan itu dapat diredam dalam sekejap. Tak lama kemudian, keadaan kembali menjadi stabil. Salah satu dari mereka kemudian tinggal di sana untuk menangani sisa-sisa masalah yang ada, sementara Baining dan Immortal yang lain kembali menuju mini surga kuning. Di dalam perjalanan mereka juga berpapasan dengan kelompok 3 Immortal lain yang juga mendapatkan misi yang sama. Fang Yuan terus melakukan mencuri Gu, menyempurnakan Gu, mencabut jiwa lalu melahap apertur abadi. Kemudian, terakhir, menekan kekacauan. Seluruh rangkaian itu dijalankan Fang Yuan dengan ketelitian ekstrim, tanpa ada celah sedikit pun dan efisiensi yang luar biasa. Semua ini dapat terjadi ditambah karena pengalaman kehidupan Fang Yuan sebelumnya, membuatnya sangat akrab dengan setiap tawanan itu. Waktu pun berlalu. Dalam beberapa hari, Fang Yuan hampir menyelesaikan semuanya. Kali ini yang tersisa hanyalah Basiba dan Liu Hao. Para immortal yang menyaksikan semua ini, mereka dipenuhi oleh emosi yang bergejolak di dalam hati. Setelah berulang kali diguncang oleh keterkejutan, mereka kini mulai terbiasa. Fang Yuan telah menjarah hampir semua tabungan abadi milik para immortal perbatasan selatan. Tidak satupun yang disia-siakan. Beberapa immortal yang melihat itu terdiam, lidah mereka terasa keluh. Mencaplok apertur secara massal tentu membuat hati mereka membeku. Di mata Fang Yuan, para immortal itu bukanlah penguasa dunia. Bahkan peringkat 8 pun mampu ia tundukkan. Di saat yang sama, para immortal varian manusia mulai merasa bahwa mereka tidak ada bedanya dengan ternak yang sebenarnya juga menunggu giliran untuk masuk rumah jagal. Bahkan para immortal peringkat 8 pun tak terkecuali. Dampaknya sangat besar, terutama bagi para immortal varian manusia. Keterkejutan yang mereka rasakan kini jauh melampaui apapun yang terjadi selama penyergapan sebelumnya. Sumber daya Fang Yuan terus mengalami peningkatan. Selama waktu ini, dia kembali mendapatkan semua sumber daya yang dulu pernah ia dapatkan di kehidupan sebelumnya. Ditambah, kali ini, hampir tidak ada Gu Immortal yang dihancurkan. Ini menjadi keuntungan mutlak bagi Fang Yuan. Dan efeknya akan kita lihat di part berikutnya. Ya, sorry, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala pengertian dan juga doa yang teman-teman berikan kepada Ani. See you again di next video, dan bye.